Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa ikhtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, kita banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, puji-pujian yang pantas sesuai dengan keagungan, kebesaran dan ketinggiannya, serta sebagai rasa syukur seorang hamba kepada Rabb-Nya yang telah banyak memberikan nikmat, mencurahkan rahmat, serta senantiasa memberikan rezeki dan mengurus para hamba-hambanya. Dan juga kita memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi kita yang tercinta, Rasulullah Muhammad SAW. Pada malam hari ini, dengan izin Allah dan taufiknya, di malam Jumat yang pertama di bulan Jumada Al-Ula 1447 Hijriah. Sekarang kita sudah memasuki malam kedua di bulan Jumada Al-Ula, atau kalau bahasa Indonesianya Jumadil Awal, ya, Jumada Al-Ula 1447 Hijriah. Ya, kita sudah memasuki bulan yang ke-5, ya, bulan yang ke-5 dari bulan-bulan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan waktu kepada kita, dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa memanfaatkan amanah waktu yang sangat mulia ini, dan semoga waktu-waktu yang berlalu senantiasa menjadi saksi-saksi kebaikan, ya, pada diri kita semuanya. Jamaah sekalian, pada malam hari ini kita akan kembali membaca, menelaah dan mempelajari sunnah-sunnah yang mulia yang datang dari Rasul yang tercinta, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang sahih, yang memiliki derajat kesahihan yang paling tinggi, hadis-hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah, telah dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah dalam buku yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan Fima Ittafaqa Alaihi Asy-Syaikhan, mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan kitab Al-Ashribah, dan sudah kita jelaskan sejak awal bahwa kitab ini walaupun dinamakan dengan Kitabul Ashribah, kitab tentang minuman, namun juga termasuk di dalamnya adalah hadis-hadis yang membahas tentang persoalan makanan. Dan pada pertemuan kita yang paling terakhir di malam Jumat, ya, 2 Jumat yang lalu, kita sudah menyelesaikan sebuah hadis yang diriwayatkan Sofwan. Oleh siapa? Siapa sahabat yang meriwayatkan hadisnya? Ronaldo. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ahsan. Beliau menceritakan tentang perjamuan yang dilaksanakan di rumah beliau
yaitu yang diadakan oleh Husain. Siapa dua orang tua beliau? Ibu beliau dan suami dari ibu beliau. Siapa itu? Ummu Sulaim, ibu beliau, ibu kandung, dan siapa suaminya? Abu Talha. Ahsan. Siapa nama aslinya Ummu Sulaim? Tafadhal. Ramlah. Ramlah bintu siapa? Kalau Ramlah itu Ummu Habibah ya, bintu Abi Sufyan. Fadhal. Rumaisa ya. Kalau orang Indonesia itu Rumaisyah ya. Tapi sebenarnya Besat ya. Biasa Rumaisa atau Rumaisa ya. Kalau Abu Talha, siapa nama beliau? Siapa? Siapa? Sedikit lagi. Zaid Bidal, Zaid bin Sahal. Iya, Zaid. Ada kesalahan? Ya. Pada saya salah sebut atau salah tulis? Salah dengar. Nah. Baik, barakallahu fik. Siapa yang bisa meringkaskan kepada kita kisah itu? Ini terakhir. Kalau bisa apa kejadiannya waktu itu? Abdul Rahman. Kenapa Rasulullah diundang oleh Abu Talha? Sedang lapar. Dari raut wajahnya? Dari suaranya. Oh, ya. Suara dari wajah juga ya, Masya Allah. Taib, ahsan. Lalu ternyata Rasulullah mengundang siapa? Sahabat. Lalu cukup. Makanan cukup. Taib. Gimana teknisnya supaya bisa cukup? Lalu bagaimana cara makannya? Apa sekaligus atau gimana? 10 sahabat. Ya. Baik, Masya Allah. Cukup ya? Ya. Kita lanjutkan. Ini hadis-hadis yang singkat, Masya Allah. Bisa kita bahas beberapa hadis ini. Ini jenis-jenis makanan ya, jenis-jenis makanan yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tafadhal. Kilahuma? Oh. لا بس ارفع الصوت cek lagi naik habis seperti ini باب جواز أكل المرض واستحباب أكل اليقين وإزال أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقليل فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي قطعة قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. اقرأ بعده. باب أكل الكساء بالرطب. حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالكساء. باب نهي الآكل مع جماعة القران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن جملا كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة فكان ابن الزبير يرزقنا التمر فكان ابن عمر يقوم بنا فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. Nah, baik. Jamaah sekalian, kita mulai dengan hadis yang ke-1324. Babnya diberikan judul dengan Babu Jawazi Akli Al-Maraq. Bab bolehnya memakan al-maraq. Al-maraq itu kuah daging ya. Atau juga bisa semacam sop ya. Daging yang berkuah. Wastihbab akli al-yaqtin, dan dianjurkannya memakan buah yaqtin, semacam labu ya. Yaqtin ini sebenarnya dia setiap tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan cara menjalar, tidak naik ke atas tapi menjalar. Masuk dalamnya labu, mentimun, semangka dan seterusnya ya. Dan nanti kita akan lihat di sini apa yang dimaksudkan ya. Dan ini makanan yang disebutkan dalam Al-Quran ya. Ini tugas ya, tugas wajibul manzili. Tahu wajibul manzili ya? Tahu istilah wajibul manzili? PR ya. Wajibus sakani ya. Karena antum tinggal di sakan, tidak tinggal di rumah ya. Kerjakan di rumah ya, kerjakan di sakan antum. Sebutkan nama-nama makanan buah
sayur-sayuran dan seterusnya yang ada dalam Al-Quran, ya. Jadi kumpul-kumpul itu. Ini ada dalam Al-Quran tentang kisah Nabi siapa? Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus alaihissalam beliau masuk ke dalam perut ikan paus dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di kegelapan tersebut, kegelapan malam, kegelapan laut dan kegelapan perut ikan paus, dan Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengeluarkannya. Kalau bukan beliau adalah seorang yang bertakwa, seorang yang dulu rajin berzikir, maka tidak mungkin dikeluarkan, ya, mungkin akan tinggal sampai hari kemudian, ya. Tapi sebagaimana dalam hadis, ihfadillaha ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah dalam waktu ketika kita dalam keadaan lapang, keadaan senang, Allah akan kenali kita dalam waktu susah. Artinya jangan mau berdoa hanya di waktu susah. Orang yang mudah dikabulkan doanya pada waktu susah adalah mereka yang kenal Allah juga di waktu senang. Kalau kenal Allah di waktu susah banyak orang, tapi yang jadi ujian bagi banyak orang adalah mengenali Allah, dekat kepada Allah di waktu senang. Kadang kita lupa. Dan orang yang selalu ta'aruf kepada Allah di waktu-waktu bahagia, waktu senang, waktu lapang, maka ini pada waktu keadaan susah dia berdoa langsung diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fanabadznahu bil ara wa huwa saqim." Kami lemparkan Nabi Yunus itu, Nabi Yunus dilemparkan dari perut ikan kepada al-ara. Al-ara itu daratan yang tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Wa huwa saqim, dan waktu itu dalam keadaan sakit, ya. Karena baru saja keluar dari ikan paus, sakit, butuh makanan tentunya. Maka Allah mengatakan fa'ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin, ya. Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan untuk beliau itu daratannya daratan yang tandus, tidak ada apa-apanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan syajarah dari yaktin ini, yaitu dari tumbuh-tumbuhan yang menjalar tadi, ya. Dan kebanyakan ahli tafsir mengatakan yang dimaksudkan di sini adalah ad-dubba, ya, sama dengan hadis yang kita bahas. Makanya Imam Nawawi rahimahullah taala, kalau kita baca hadisnya, adakah tulisan yaktin di sini? Tidak ada kan? Yang ada apa? Yang ada dalam hadisnya adalah khubuz, marak, dan apa? Dubba dan qadid. Yang mana kira-kira yang ada hubungannya dengan akul yaktin di sini? Dubbanya, dubba itu sama dengan yaktin ini, ya. Karena dia jenisnya, ya, juga disebut dengan al-qara, ya. Jadi ini yaktin ini lebih umum, ya. Dia semua makanan yang semua tumbuh-tumbuhan yang menjalar tumbuhnya, buah-buahan yang menjalar tumbuhnya. Kemudian ada yang dinamakan al-qara. Al-qara itu juga mirip yaktin dan maknanya semangka, ya. Sebagian mengartikan semangka yang merah, yang kuning. Dan jenis yang paling khusus ad-dubba. Ini yang kita bahas dalam hadis kita ini. Dubba itu bukan semangka, labu, ya, labu yang biasa dimakan bersama dengan daging, ya. Walaupun kalau kita mungkin jarang, ya, atau tidak menjadi bagian dari lauk kita. Orang sekarang kalau makan labu dua, ya, atau cuma satu, sayur, ya, sayur saja. Kolak juga, masya Allah, al-qalaq, ya, kolak, ya, kolak, kolak labu, ya. Oh ya, kayaknya tidak disebut, ya, Wallahu alam dalam hadis, ya. Sayur-sayuran, ya, tapi ini sayur-sayuran yang dicampur dengan daging, ya, dengan daging.
Jadi tidak ada pertentangan ya antara judul bab yang disebutkan Imam Nawawi dengan hadis yang tidak menyebutkan seperti itu. Wa isar ahlil ma'idah ba'dihim ba'da, dan ahlul ma'idah artinya orang yang berada di perjamuan. Ma'idah itu adalah hidangan, makanan. Dia juga bisa diartikan ma'idah itu adalah meja yang dihidangkan padanya makanan-makanan. Para orang-orang yang berada di hidangan makanan saling mengutamakan saudaranya. Nah, ini ketika makan bersama ya, saling mengutamakan saudaranya. Wa in kanu doifana ya, atau difana ya, ketika mereka walaupun mereka adalah doif atau duyuf atau difan, mereka adalah tamu. Idza lam yakrah dzalika sahibut ta'am, jika pemilik makanan yang menjamu, maksudnya yang mengundang, tidak benci dengan yang seperti itu. Artinya ketika mereka saling mengutamakan saudaranya, kan kadang mereka kelihatan kurang semangat gitu ya, saling mempersilahkan, maka itu bagus, dengan catatan sang tuan rumah tidak merasa tersinggung ya ketika dianggap kurang diminati makanannya, atau mereka tidak atau tidak mengambil ya makanan yang disediakan. Di sini cuma satu hadis ya, walaupun kalau dalam bab yang asalnya ini bukan satu hadis ya. Hadisnya datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal, beliau mengatakan, inna khayyata, sesungguhnya ada seorang khayyat, ada seorang tukang jahit, penjahit ya, penjahit, khayyat. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin, untuk perjamuan makanan, sana'ahu, yang beliau buat. Qala Anas bin Malik, kata Anas bin Malik, fa dhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pergi menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila zalika ta'am, menghadiri perjamuan makan tersebut. Faqarraba ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka sang tuan rumah mendekatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubzan, roti, wa maraqan, dan kuah itu tadi ya, sopka atau daging yang berkuah. Fihi, padanya di antara campurannya adalah dubba, labu ya, labu, wa qadid, dan daging ya. Kalau qadid ini biasanya daging yang dikeringkan ya. Faraitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, yatatabba'ud dubba, beliau mencari-cari ad-dubba, min hawalil qas'ah, dari tempat makanan itu. Jadi makanan ini qas'ah, pernah kita jelaskan bahwa kalau makanan yang kita makan dengan satu tempat piring biasa itu sahan. Kalau dengan yang agak besar itu namanya sohfah, yang bisa memuat sekitar 5 orang. Kalau lebih besar lagi, biasanya 10 orang memuat 10 dan lebih, itu namanya qas'ah ya, qas'ah. Dan kayaknya ini qas'ah ya, artinya tempat yang lebih besar. Kata Anas bin Malik, falam azal uhibbud dubba min yaumi idzin ya,
Sejak hari itu maka saya mulai mencintai ad-dubba. Ya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis kita ini. Pertama adalah bolehnya berprofesi sebagai khayyat, ya, sebagai penjahit, ya. Karena sebagian sahabat berprofesi seperti itu, ya. Pernah kita baca juga ada yang disuruh mengundang Rasulullah itu qasab, ya, qasab. Apa itu? Yang penjagal, ya, atau yang memotong-motong, ya, daging dan semacamnya. Itu juga boleh. Jadi ya ini perlu, ya, karena tidak semua profesi yang ada hari ini boleh, ya. Kadang sebagian orang justru tidak mau melakukan satu profesi yang mungkin dianggap rendah padahal dia boleh dan pernah ada di masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan seharusnya bagi kita yang penting kehalalannya, bukan banyaknya pendapatannya, ya. Kalau banyak pendapatannya tapi syubhat apalagi haram, maka apa manfaatnya yang seperti itu. Khayyat ini tidak disebutkan namanya, dan Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala setelah menelusuri riwayat-riwayat yang ada tentang hadis ini, beliau mengatakan tidak ada penjelasan yang tegas siapa nama dari sahabat ini, ya. Berapa banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang telah berkontribusi, yang telah disebutkan dalam hadis tapi tidak disebutkan namanya. Kita tidak kenal mereka, tapi mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita ini, ya. Kita ini belum jelas kontribusi kita kepada agama ini. Orang yang sudah jelas saja dari kalangan sahabat, sebagiannya tidak disebutkan namanya, sebagiannya kita tidak tahu. Kita cuma mendoakan mereka secara umum, radhiyallahu anhum ajmain. Maka tidak perlu kita sedih, ya, tidak perlu kita permasalahkan kenapa saya tidak disebut, nama saya tidak dikenang, saya tidak pernah disebut-sebut, dipuji-puji, ya. Itu adalah hal yang merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin hikmahnya besar, dan mungkin itu adalah lebih baik bagi kita. Karena berapa banyak orang yang selalu disebut namanya, dipuji dan sebagainya, justru menjadi fitnah baginya, ya, muncul sifat sum'ah, riya dan semacamnya. Dan berapa banyak orang yang ghuraba di bumi ini tidak dikenal oleh penduduk bumi tapi dikenal oleh penduduk langit. Maka ya, ini di antara sahabat yang tidak disebutkan namanya siapa, tapi dia telah pernah melakukan satu amalan yang sangat luar biasa yang diabadikan dalam hadis-hadis yang sahih. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa orang ini sebenarnya adalah maula dari Rasulullah. Maula, artinya maula, seorang yang pernah jadi budak lalu dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayaknya ini di antara bentuk balas budi beliau, ya, balas budi beliau, terima kasih beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah membebaskan beliau dari perbudakan. Maka beliau juga ingin mengundang Rasulullah dalam perjamuan makanan, ya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di antara bentuk ketawaduan beliau memenuhi undangan para sahabat-sahabatnya. Bahkan dikatakan walaupun sekecil apapun jenis undangannya, sekecil apapun artinya sesederhana apapun makanan yang disajikan, ya, beliau tidak pilih-pilih. Yang penting ada kesempatan beliau, ada waktu beliau, ya. Karena biasa ada orang juga kalau diundang dia tanya dulu, ya. Kalau ditanya dia undang, dia tanya apa dulu, ya. Artinya kalau biasa-biasa ji, ya, tidak perlu, ya. Saya juga ada di rumah seperti itu. Bukan persoalan ada di rumah atau tidak ada di rumah, ya. Tapi persoalan adalah memenuhi undangan adalah bagian yang disunnahkan, ikut bergembira dengan kegembiraan saudara kita. Walaupun tentu saja tingkatan undangan yang wajib dihadiri itu yang paling tinggi adalah undangan walimah pernikahan, walimatul urs, ya. Tapi perjamuan secara umum selama memungkinkan, ya, kalau kita diundang untuk kita hadir maka sangat dianjurkan. Kalau walimah urs, ya, sebagian ulama kita atau banyak ulama kita sudah mengatakan wajib untuk dihadiri. Jadi beliau undang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dan ini yang beliau akan sajikan adalah makanan yang beliau buat sendiri, ya. Qala Anas bin Malik, ya, dari antara pelajaran juga di sini adalah memenuhi undangan, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memenuhi undangan tersebut. Dan tampaknya tidak ada penyampaian sebelumnya apa jenis makanan yang akan disajikan, dan tidak ada request juga, ya, tidak ada request khusus. Kan biasa orang bilang diundang, tunggu ada saya pesanan, ya, ada. Ini sebaiknya tidak usah, ya, karena dikhawatirkan merepotkan tuan rumah. Ikhlas saja, ikhlas menerima, ya, sebagaimana ikhlas memberi. Kemudian di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sekretaris dan seorang yang menjadi pendamping, ya, sejak masa kanak-kanak beliau selalu menjadi pendamping ajudan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu keutamaan yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada Abu Hamzah ini, ya, sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan ketika ada undangan yang semacam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak beliau juga untuk ikut serta. Dan darinya banyak pelajaran yang beliau akan dapatkan. Dan karenanya juga Anas bin Malik salah seorang di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau memiliki sekian banyak kisah-kisah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga dari hadis ini adalah di antara sunnah tuan rumah adalah mendekatkan makanan kepada tamu. Jadi tidak cukup sekedar kita hidangkan saja. Kalau bisa kita kita dekatkan, sebagaimana contoh yang telah dicontohkan oleh manusia pertama yang mencontohkan kepada kita bagaimana menjamu tamu. Siapa manusia yang paling pertama kali menjamu tamu? Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Faqarrabahu ilaihim. Nabi Ibrahim ketika menjamu tamunya, dan tamunya tidak gampang-gampang, ya. Tamunya adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Beliau qarrabahu ilaihim, beliau dekatkan makanan kepada mereka. Itu sunnahnya. Ini juga gini, faqarrabahu ilaihi. Karena biasa ada tamu yang malu-malu, dan memang bagus malu-malu tamu juga, ya. Kalau malu, tidak punya malu bahaya juga. Dia sedang melihat, subhanallah, ya, banyak sekali makanan di depannya tapi jauh sekali, ya. Maka kita tuan rumah yang harus berinisiatif, ya, untuk mendekatkan, ya. Jadi kalau kita mesti juga punya kepekaan, ya. Kita lihat ini kayaknya agak jauh, kita dekatkan dan seterusnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam didekatkan padanya 4 jenis makanan paling tidak. Khubuz, roti, lalu ada dubba, kemudian marak dan qadid, ya. Didekatkan kepada beliau jenis makanan ini. Dan ini menunjukkan bahwa bolehnya kita menyajikan berbagai macam jenis, aneka macam makanan, selama dia tidak berlebihan, dalam artian kadar yang tidak berlebihan, maka ini tidak dianggap perbuatan israf, ya. Tidak dianggap perbuatan israf yang terlarang, ya. Jadi tidak harus, ya, bentuk kesederhanaan kita, bentuk kita tidak mau berlebihan sampai kita hanya menyediakan 1 jenis makanan, ya. Tidak harus seperti itu. Karena dalam maidah yang tersedia di masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga kadang beraneka ragam jenis makanan. Tidak apa-apa, ya. Apatah lagi memang ada kemungkinan orang-orang yang hadir berbeda-beda kesukaannya, ya. Ada yang suka ini, ada yang suka itu. Selama kita memungkinkan untuk bisa menyediakan, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak bisa juga, tidak ada juga masalah. Sediakan apa yang kita mampu, ya. Tidak perlu takalluf juga. Tapi sekali lagi tidak terlarang jika kita bisa menyediakan berbagai macam jenis masakan atau jenis makanan. Ada beberapa jenis makanan yang tersedia. Disinilah kesempatan Anas bin Malik mau perhatikan
apa kira-kira yang akan dipilih oleh Nabi SAW. Dan inilah pemahaman yang sempurna dari para sahabat dalam memaknai uswahnya Rasulullah terhadap mereka, kepada umat ini. Bahwa Nabi kita SAW itu uswatun dalam segala hal, termasuk dalam jenis makanan. Kira-kira ini makanan apa yang paling diprioritaskan oleh Nabi SAW. Para sahabat ya tidak mau menyanyiakan kesempatan untuk tetap belajar pada saat makan, ya. Karena biasa ada orang kalau sudah makan lupa semua, ya, lupa untuk belajar. Padahal kita masih bisa belajar pada saat kita makan. Kita lihat bagaimana para ulama kita, caranya mereka makan, apa yang mereka makan. Ya, mungkin di situ kita bisa mendapatkan beberapa faedah-faedah, adab-adab dan ilmu yang tidak bisa kita dapatkan dari buku-buku, ya. Karena ada beberapa amalan-amalan kita mengamalkannya itu hanya dari apa yang kita lihat dari pengamalan para ulama-ulama kita. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, saya melihat ternyata Nabi kita SAW yatatabba. Apa itu yatatabba? Mencari-cari. Jadi artinya kan sudah banyak jenis makanan, tapi dia mencari-cari. Dari sinilah ulama kita mengambil satu faedah, bahwa bolehnya kalau kita makan mengambil makanan yang agak jauh dari jangkauan kita, jika makanannya berbeda-beda. Adapun hadis Umar bin Abi Salamah yang mengatakan, wa kul mimma yalika, makanlah dari yang dekat-dekatmu, itu berlaku jika jenis makanannya satu saja. Ya, kalau sama semua jenis makanannya, makan yang dekat-dekat. Jangan mau mengambil haknya orang lain, ya. Jangan kita menjangkau haknya orang lain, kita ambil. Kalau sudah habis semua orang lain, baru kita makan lagi yang kita punya. Ya, subhanallah. Yang boleh kalau jenis makanannya berbeda-beda. Ternyata yang di depan kita mungkin makanan yang kurang kita sukai. Lalu di sana ada makanan yang berbeda yang kita agak sukai. Di situ tidak apa-apa. Ya, karena Rasulullah di sini yatatabba itu bukan yakhudu, bukan yunawil, bukan mengambil langsung, tapi cari-cari, ya. Berarti walaupun agak jauh jangkauannya beliau ambil. Hawalil qas'ah. Apa kata Anas bin Malik? Ya. Kalau sekalian, kalau kita ingat hadis Umar bin Abi Salamah, hadis yang pertama dalam ini masalah ketika makanan. Beliau ketika diajari Rasulullah 3 adab makan, apa itu? Samillah, ucapkan basmalah, kul bi yaminik, makan pakai tangan kanan, kul mimma yalik, makan dari dekat-dekatmu. Umar bin Abi Salamah yang waktu itu masih umur 9 tahunan, belum tahu tata cara makan, lalu dapat teguran, beliau mengatakan setelah itu apa? Fama zalatil qa'mati ba'du. Sejak saya diajari Rasulullah cara makan itu, maka sejak hari itu begitulah selalu cara makan saya, sesuai dengan arahan dan ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Anas bin Malik juga berkata yang mirip dengan perkataan tersebut. Apa beliau bilang? Sejak hari itu, sejak saya tahu ternyata makanan yang paling Rasulullah suka adalah duba, labu, maka saya juga kalau makan selalu cari-cari labu, ya. Jadi difahami dari ini sebenarnya beliau bukan memang suka labu, ya, atau mungkin biasa-biasa saja bagi beliau labu, tapi setelah dia tahu itu makanan yang disukai Rasulullah, maka beliau juga berusaha untuk ikut menyukainya. Kira-kira dapat pahala atau tidak seperti itu? Apakah kita diperintahkan untuk menyukai apa yang disukai Rasulullah sampai dalam hal jenis makanan? Apakah kita harus makan seperti apa yang dimakan Rasulullah? Makan korma, makan unta, makan jenis-jenis yang seperti ini. Rasulullah tidak pernah makan nasi umpamanya, ya, atau tidak pernah makan makanan Indonesia. Berarti kita salah berdosa atau tidak? Tidak, ya. Tapi apakah kita lebih afdal untuk makan juga makannya Rasulullah? Sebenarnya dari segi makanan sama dengan segi pakaian, kendaraan dan yang lainnya, ini semuanya fleksibel,
Dalam artian dia sunnahnya kita menikmati, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Dan itu yang paling cocok sesuai dengan keadaan kita. Namun seorang yang berusaha untuk mempersiskan, ya, menjadikan apa yang Rasulullah lakukan dia juga ingin lakukan tanpa sedikit meleset dengan atas dasar cinta, maka itu juga tidak dicela, ya, tidak dicela. Mudah-mudahan kecintaannya itu juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua sahabat seperti itu. Rasulullah disajikan dob, kadal gurun, ya, semacam biawak tapi bukan biawak yang makan tumbuh-tumbuhan, kadal, dob. Rasulullah tidak makan. Sebagian sahabat hampir juga tidak makan, tapi sebagian sahabat yang sudah biasa makan mengatakan, ahramun hiya ya Rasulullah, tidak boleh dimakan ini. Rasulullah bilang, silakan makan. Saya cuma tidak biasa makan ini, laisa biardi qaumina. Maka sahabat-sahabat akhirnya alhamdulillah tetap melanjutkan makanannya. Jadi sebagian sahabat tidak seperti itu, ya, karena memang tidak harus persis sama semua hobi kita dalam makan, ya, jenis yang kita sukai. Namun jika ada orang yang seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berusaha untuk mau mempersiskan semua yang Rasulullah lakukan dia juga lakukan, semua yang Rasulullah sukai dia juga sukai, maka ini insyaallah juga akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan saya hal yang sangat luar biasa dari seorang Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Adapun bab yang selanjutnya tentang bab memakan al-qissa birrutab. Al-qissa itu semacam mentimun, Ini juga ada dalam Al-Qur'an, ya, cari juga dalam Al-Qur'an, ya. Di mana itu dalam Al-Qur'an? Ya. Surat Al-Baqarah, ya. Ketika orang Bani Israel merasa bosan dengan satu jenis makanan, ya, maka dia minta kepada Nabi Musa alaihissalam, fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tumbitul ard min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. 5 disebutkan. Baqal sayur mayuran, al-qissa mentimun, ya. Paham, ya, mentimun. Wa fumiha jenis bawang putih, wa adasiha kacang adas, wa basaliha bawang merah, ya. Jadi mereka minta semua itu. Itu juga ada, ya. Ini sudah dibantu antum itu, ya. Tapi masih ada lagi. Ya, kita mau antum tulis itu dan sebutkan dalilnya, ya, tempatnya dalam Al-Qur'an. Ada hadisnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Abdullah bin Ja'far ini anak dari Ja'far bin Abi Talib. Ja'far ini sepupu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah seorang dari panglima perang Mu'tah, ya. Panglima perang Mu'tah, seorang yang sangat persis juga wajahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ja'far. Dan anaknya Abdullah termasuk anak yang sangat dicintai juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah meriwayatkan bahwa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu rutaba, makan rutab, kurma basah, bil qissa, dengan mentimun, ya, dengan mentimun. Jadi beliau makan dengan itu semua, ya. Beliau gabungkan, ya, makanan tersebut. Ya. Ini jenis juga makanan yang dimakan Rasulullah, ya. Jadi rutab dengan kisah, ya, kisah. Jadi alhamdulillah masih banyak sebenarnya makan Rasulullah yang biasa juga kita makan, ya. Biasanya kalau kita kisah, kita campur dengan apa? Mentimun, bonte. Dengan apa kita campur biasa? Tahu bonte, ya? Bahasa Indonesia bonte, ya? Iya. Bahasa Makassar? Oh. Saya kira sudah di Indonesia kan. Biasanya kita makan dengan apa? Ya? Masya Allah. Di kolak juga? Enggak. Ada kolaknya juga? Enggak ada. Ya.
Ternyata salah satu bagus kalau ada rutab, makan juga dengan itu, ya. Ini juga pernah dilakukan Rasulullah. Jadi kalau ada rutab, bagus kalau ada rutab juga sajikan kisah, ya, supaya kita pernah melakukan juga apa yang pernah dimakan oleh Nabi SAW, ya, digabungkan, ya. Jadi tidak apa-apa kadang digabung-gabung, ya, makanan semua. Selama Allah berikan rezeki dan memang ada, ya, tanpa menyulitkan. Terakhir, bisa sedikit, ya, satu hadis singkat. Larangan babu nahyi al-akil ma'jamaah, bab larangan kepada al-akil, orang yang makan ma'jamaah, bersama jamaah, bersama banyak orang. Ankirani tamratin, mengambil langsung, ya, tamratin, menggabungkan 2 kurma langsung diambil. Wa nahwihima, dan semacamnya, fi luqmah, untuk makan dengan 1 kali suapan. Illa biidni ashabihi, kecuali dengan izin teman-temannya. Ini penting, ya. Jadi biasa kalau kita makan, biasa disajikan, ada biasa ikhwan bilang boleh ambil 2, ya. Jangan ambil 2, satu-satu dulu, ya. Nanti kalau ambil 2 ada yang tidak dapat, ya. Bahkan itu tamratin, ya, tamrin kurma, ya, yang kecil sih, ya, tapi jangan langsung ambil 2 kalau dia terbatas. Hadisnya hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hadis ke-1326. An Jabalah, beliau mengatakan, kunna bil Madinah, kami dulu waktu di Madinah, fi ba'di ahli Irak, bersama dengan sebagian sahabat-sahabat yang datang dari Irak. Fa asabana sanatun, kami ditimpa oleh sanah maksudnya paceklik, ya, kekurangan makanan, ya, pada saat itu. Fakana Ibnu Zubair, adalah Abdullah bin Zubair, ini masa kekhalifaan Abdullah bin Zubair, ya, Abdullah bin Zubair, masa kekhalifaan sahabat yang mulia Abdullah bin Zubair bin Awam, anak dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ini termasuk juga yang berhadapan dengan si Hajjaj, ya. Yarzuquna tamar, Abdullah bin Zubair sebagai seorang pemimpin waktu itu mengambil kebijakan, beliau memberikan bantuan tamar, bagi-bagi tamar, ya. Di sini ada kata-kata yarzukuna, ya. Kita langsung lihat terangkan, ya, karena waktu terbatas. Yarzukuna, memberikan rezeki kepada kami. Ini menunjukkan bolehnya menggunakan istilah ini, yarzukuna. Padahal ar-razzaq adalah siapa? Huwallah. Allah dialah raziq dan dia adalah razzaq. Itu nama Allah, raziq dan razzaq. Tapi tidak apa-apa juga seseorang yang memberikan kepada kita makanan, kita bilang dia yarzukuni, memberikan rezeki kepada saya. Karena pada hakikatnya rezeki datang dari Allah, tapi melalui perantaran orang-orang, ya. Jangankan itu, seorang yang bernama Hadi, bisa enggak seorang bernama Hadi? Apa artinya Hadi? Yang memberikan hidayah. Bisa? Bisa. Hidayah dari Allah, hidayatul taufik. Tapi kan ada hidayah itu apa? Ad-dalalah wal irsyad wat taujih. Ya, seorang yang menunjukkan kita, seorang yang bagi-bagi kepada kita hidayah yang datang dari Allah. Maka tidak mengapa. Cuma harus kita sadar bahwa rezeki itu asalnya, sumbernya datang dari Allah. Maka dikatakan wallahu khairu ar-raziqin. Ya, Allah Subhanahu wa taala dialah pemberi rezeki yang terbaik. Sumber semua rezeki datang dari Allah. Maka tidak apa-apa ketika kita bilang pemimpin memberikan rezeki kepada kita, ya, seperti Abdullah bin Zubair bin Awam yang beliau berinisiatif untuk membagi-bagi kurma kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya waktu itu. Fakana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yamurru bina, dalam suasana seperti itu ketika ada pembagian kurma, bansos, ya, pembagian bantuan sosial. Tapi ini tidak ada pemilu waktu itu, ya, bukan dalam rangka pemilu, ya. Ikhlas. Yarzukuna tamar, fakana Ibnu Umar yamurru bina, ketika sedang bagi-bagi bantuan kepada para sahabat waktu itu, Abdullah bin Umar, beliau mau mengingatkan satu masalah, ya kan, kadang kalau dalam keadaan lapar, ya, kadang orang tidak memperhatikan lagi adab-adab. Ternyata ini menjadi peringatan bahwa dalam keadaan sesusah apapun kita, dalam keadaan sedarurat apapun,
sebisanya jangan kita abaikan sunnah. Maka dalam suasana seperti ini, ya bisa antum bayangkan dalam suasana paceklik, susah makanan, ada bagian bantuan ini, biasa orang berebutan, biasa orang pada mengambil banyak-banyak. Ya, mungkin di antara mereka ada yang sudah lama tidak makan, tapi ternyata Abdullah bin Umar mau mengingatkan sunnah Nabi SAW. Beliau mengatakan, fayaqul, inna Rasulullah SAW naha anil iqran. Rasulullah langsung melarang ikran. Ikran itu qarin, artinya mengambil langsung 2 tamar, 2 kurma. Ya. Ini diingatkan ya dalam suasana sama dengan hadis tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau kelaparan, hampir pingsan bahkan, beliau hampir pingsan dan Rasulullah akhirnya mengajak beliau dan diberikan susu. Lalu sebelum diminumkan susu, Rasulullah panggil dulu ahlu suffah. Ya. Ternyata ahlu suffah dipanggil, susunya cuma sedikit saja, dipanggil ahlu suffah. Ya. Abu Hurairah sudah hafalkan, dia yang duluan minum, ternyata ahlu suffah dipanggil 70. Baru mereka yang didahulukan. Abu Hurairah sedih, khawatir jangan-jangan tidak dapat ini. Ya. Tidak dapat. Ternyata sampai puas ahlu suffah 70 orang itu minum, akhirnya Abu Hurairah dipersilahkan untuk minum. Masih banyak ternyata, masih cukup. Sebelum Abu Hurairah minum, Rasulullah mengatakan, uqud washrab, duduk dan minum. Ya. Bisa antum bayangkan lamanya tadi Abu Hurairah menunggu itu. Ya. Maka biasa orang tidak perhatikan lagi, berdiri langsung minum. Ya. Rasulullah bilang duduk minum. Ya. Tetap diajari adab. Ya. Tetap diajarkan adab. Sama dengan ini. Ya. Dikatakan jangan langsung ambil 2. Illa an yasta'zina rajulu minkum akhahu, kecuali minta izin ya. Kecuali teman-temannya izinkan, ridho semuanya. Jadi kalau ada yang di antara kita yang mau ambil 2 langsung, minta izin dulu, bisa saya ambil 2 langsung? Ya. Jangan cuma sama yang bagi-bagi ya. Ya. Tapi minta izin sama teman-teman kita. Karena mungkin yang bagi izinkan, tapi yang lain dikhawatirkan tidak dapat ya. Jadi minta izin. Kecuali kalau memang yang bagi-bagi ini bilang cukup-cukup ya, silakan ambil 2-2 ya. Kalau dia bilang saya akan ambil 2-2, jangan ambil 3 ya. Jadi sesuai dengan apa yang diarahkan ya, karena mungkin dia sudah perhitungkan cocoknya 2 ya, maka tidak boleh lagi ditambah dengan itu. Ini menunjukkan bagaimana isar ya dalam masalah ini. Ada satu adab yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.